banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah
kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah kiranya pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu yang tepat sebagaimana yang Kau inginkan, Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam dikasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya bertemakan bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menjadi milik Tuhan yang sebenarnya. Bukan pernah menjadi milik Tuhan lalu nggak jadi milik Tuhan sebenarnya, tapi kita tetap menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Dan itu adalah milik Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Ya, kita orang percaya ingin bisa disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh jadi milik Tuhan. Bukan asal Kristen, asal menjadi orang percaya begitu saja, ya, kelihatannya menjadi milik Tuhan tapi sebetulnya belum, ya. Bagaimanakah untuk itu? Ada beberapa hal harus kita lakukan, ya. Satu ini bisa kita dapatkan, status ini itu sungguh-sungguh menjadi miliknya Tuhan apabila ada waktu. Yang pertama, ketika kita benar-benar bertobat dan menjadi warga kerajaan surga. Sungguh-sungguh bertobat, bukan tomat, ya. Apa bedanya? Kalau bertobat itu berbalik dari jalan jahat, tidak lagi melakukannya, berbalik ke jalan yang benar, itu bertobat. Tapi kalau berbalik lalu dibalik lagi ke yang lama, itu namanya kumat, ya. Habis tobat kumat, habis tobat kumat, itu Kristen tomat namanya, ya. Jadi bukan Kristen tobat, bukan Kristen tomat. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan Kristen tomat, ya. Maka tidaklah otomatis maksudnya jadi Kristen, ya. Sudah jadi. Tidak semua orang yang jadi Kristen itu ada warga kerajaan surga yang sungguh-sungguh, belum tentu, ya.
Artinya jadi milik Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia masih masuk Kristen tomat, maka berat sekali untuk itu. Ya, butuh penebusan buat kita. Dan penebusan adalah butuh pertobatan, mengakui dosa, minta pengampunan, melepaskan diri dari konsentrasi jahat, dan mulai hidup berjalan seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya, ya, yaitu mencari kerajaan Allah dan sebagainya. Kita lihat Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi kalau sudah ditebus Tuhan, barulah kita menjadi sungguh-sungguh milik Tuhan, dan kita pertahankan itu status itu, bukan lalu berubah setelahnya, ya. Dan untuk penebusan butuh pengampunan, butuh darah yang suci, yaitu dengan cara merendahkan diri, mengakui dosa, minta ampun, dan bertobat, ya. Lalu kita baca lagi Yesaya 62 ayat 16. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Nah, ini berarti menjadi milik Tuhan sebenarnya. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini, ya. Berikutnya kita lihat Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, ayat yang sangat terkenal, yaitu berkaitan dengan amanat agung. Mari kita lihat Matius 20 ayat 28. Sorry, bukan kalau amanat agung Matius 28 ayat 20. Ini Matius 20 ayat 28, ya. Bukan amanat agung, yang lain. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Betul-betul telah ditebus, ya. Lalu kita baca Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bapak ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya. Jadi kapan kita disebut milik Tuhan? Karena waktu ketika kita bertobat menjadi warga kerajaan surga, karena telah ditebus oleh Tuhan Yesus, karena kita minta ampun dari dosa kita dan bertobat. Yang kedua, kapan kita menjadi milik Tuhan? Ketika kita hidup di dalam terang firman Tuhan, ya, bukan hidup dalam perkiraannya sendiri. Kita tidak miring atau menyimpang kanan kiri dari kebenaran firman Tuhan, atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah kita menjadi miliknya yang seutuhnya pula. Tapi kalau kita memiliki kanan kiri, maka banyak kutuk akan menimpa kita. Kita harus tahu itu, ya. Kita baca pertama, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi di dalam kegelapan, ya. Ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, tidak lagi tinggal dalam kegelapan, kita menjadi milik Tuhan yang sebenarnya, ya. Lalu kita baca Yesaya 2 ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Apa terang Tuhan? Itu firman Tuhan, ya. Jadi kita bisa melihat kita berjalan dalam terangnya firman Tuhan, ya. Lalu kita baca Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, dan pengajaranku ini akan keluar daripadaku. Pengajaran akan keluar daripadaku. Ini firman Tuhan. Dan hukumku, firman Tuhan, sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Nah, kita berjalan terang firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menjadi milik Tuhan sebenarnya, sungguh-sungguh jadi milik Tuhan ketika kita berjalan dan hidup dalam iman yang benar juga, ya. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 6. Sementara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hidup dalam iman yang benar, ya, diperhitungkan sebagai kebenaran. Kisah Rasul 6 ayat 5 kita baca. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima. Usul diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka milih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, ini yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, ya, berjalan iman yang benar. Lalu kita baca di kitab Roma pasal 3 ayat 28.
Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena yang melakukan hukum Taurat. Dan kita tahu kita harus berjalan dalam iman yang benar, harus hidup dalam iman yang benar ya. Jadi ini kita lihat, kita baca lagi terakhir untuk poin ini di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hidup dan berjalan dalam iman yang benar. Nah, karena itu bukan cuma kekristenan itu harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, harus rajin muji menyembah Tuhan, harus rajin baca Alkitab dan lain-lain. Tidak cukup hanya itu, tapi harus beriman kepadanya. Karena tanpa iman semua yang dilakukan di atas tersebut akan menjadi sia-sia belaka. Kalau bisa kita lakukan dengan iman yang tulus, iman yang sungguh, barulah semua itu akan berarti dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan salah fokus ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kapan kita menjadi milik Tuhan yang sungguh-sungguh, yang berharga? Ketika kita tidak lagi bisa terintimidasi atau tergoda oleh si jahat ya. Tidak lagi dengan gampang bisa terintimidasi, tergoda oleh si jahat. Mari kita baca kita baca di kitab Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu salah satu duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga kesesakan yang sama dengan penyembah berhala. Itu kan intimidasi atau godaan dari si jahat ya. Mari kita baca lagi di kitab Roma 16 ayat 19. Ada banyak ayat di sini, hanya bacakan berapa saja. Roma 16 ayat 19 dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah didengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Jangan gampang terintimidasi, jangan gampang tergoda oleh si jahat itu ya. Jadi saat itulah kita sungguh-sungguh bisa menjadi milik Tuhan yang baik di hadapannya. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu kita perhatikan supaya kita bisa menjadi milik Tuhan yang sungguh-sungguh. Kapan kita melakukan, kapan kita mengalami itu? Ketika kita bertobat dan menjadi warga kerajaan surga dengan cara yang benar menurut firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, tidak menyimpang kanan kiri. Yang ketiga, ketika kita berjalan dan hidup dalam iman yang benar, bukan iman menurut kehendak kita sendiri, tapi mengimani kehendak Tuhan. Yang terakhir, ketika kita tidak mau lagi terintimidasi atau tergoda oleh si jahat untuk jatuh dalam pencobaan itu, untuk jatuh dalam kejahatan itu, tapi kita lebih mementingkan untuk hidup dalam terang firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan, sehingga kita semua bisa melakukannya dan menjadi sungguh milik-milik Tuhan yang sejati. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan kita kemauan dan kemampuan untuk bisa menjadi milik Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini dan bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan sampai mengatakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa. Jangan lupa perayaan Natal kita tanggal 16 Desember jam 10 pagi dan jam 4 sore. Silakan pilih ya di Taman Royal. Mari kita bersama-sama merayakan perayaan Natal kita. Haleluya, puji Tuhan, sampai jumpa. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhan lah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap
Yesus Tuhan, Allahku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kau Allahku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan,